pagi Sobat Sehat RSUD, kembali lagi di podcast kesehatan RSUD dengan hari ini temanya tentang kusta. Karena kebetulan pada bulan ini ada Hari Kusta Sedunia, jadi kami ingin membahas terkait kusta dan kenapa sih stigmanya kok masih negatif untuk di masyarakat kita. Untuk narasumber hari ini sudah datang dengan Dr. Syahriani SPDV. Beliau adalah salah satu spesialis kulit dan kelamin di RSUD Kota Bogor. Selamat pagi dokter. Pagi dok, apa kabar dok? Iya baik dokter. Jadi nanti kami akan membahas terkait kusta. Mungkin secara umum akan dijelaskan kira-kira kusta itu apa, penyebabnya dan juga penularannya seperti apa, dan kira-kira stigmanya di masyarakat kita terkait kusta itu apa. Ya. Mungkin kita lanjut aja ya dok ya. Jadi yang pertama mungkin boleh dijelaskan dok terkait kusta itu penyakit apa sih sebenarnya? Gitu. Iya. Penyebabnya apa? Iya baik. Jadi untuk kusta sendiri sampai saat ini sebenarnya pastinya masih sangat banyak ya dok. Jadi untuk kusta ini sebagai bentuk awal bisa muncul keluhan pada kulit. Jadi berupa bercak merah atau bercak putih yang mati rasa, yang tidak rasa gatal sama sekali. Jadi berhati-hati, misalnya ada keluhan pada kulit berupa bercak merah atau bercak putih yang menetap, tidak pernah hilang misalnya, kemudian tidak pernah terasa gatal sama sekali, itu sudah harus aware untuk periksakan ke dokter. Jadi jangan dibiarkan, karena itu adalah bentuk awal dari lesi kusta, seperti itu dok. Oke. Baik dok, kemudian untuk kusta sendiri itu kan biasanya itu penularannya seperti apa sih dok? Kapan seseorang tuh mempunyai faktor resiko untuk terpapar kusta? Ya, jadi kalau untuk kusta itu sebenarnya penularan adalah melalui droplet, tetapi ini untuk jangka waktu yang lama. Jadi pasien-pasien dengan penyakit kusta bisa menularkan ke anggota keluarganya atau ke orang terdekatnya itu jika ada kontak erat dan lama. Jadi ini tidak hanya berlangsung beberapa bulan, tetapi bisa lebih dari setahun. Baru bisa muncul misalnya gejala yang sama seperti anggota keluarga terdekat yang menderita kusta. Oke. Baik, berarti kalau misalnya untuk kontak yang erat dan lama dan juga kan kontaknya misalnya keluarga itu paling berisiko ya dok ya? Iya, betul. Tapi mungkin tadi kita sempat bahas di belakang, ternyata dari keluarga pun, dari orang lain selain keluarga pun bisa ya dok? Iya. Misalkan kalau ada teman mungkin yang kita sering bertemu, kontak erat dan juga lama, ataupun tetangga juga itu bisa jadi ya dok? Ya bisa, karena beberapa pasien-pasien sih kadang saya menanyakan riwayat sebelumnya, misalnya di rumah ada beberapa pasien yang mengatakan bahwa anggota keluarga mereka itu tidak ada yang menderita kusta sama sekali. Ya bisa jadi mungkin walaupun tidak serumah tetapi sering bertemu atau erat, kontaknya pun intens gitu selama setahun pertama itu bisa. Tetapi dari anamnesis pun kita harus benar-benar menelusuri dok. Jadi memang ada beberapa waktu saya sekolah, saya sekolah itu ada penelitian teman saya yang memang sekampung itu semuanya kusta. Iya, jadi walaupun misalnya dalam rumah itu tidak menderita kusta, tetapi lingkungan itu banyak pasien-pasien kusta, itu bisa. Kemudian kemarin juga sempat ada pasien yang baru 1 tahun, udah 1 tahun dok, udah menderita kusta baru ketahuan, dan itu dia menyatakan bahwa memang di sekitar rumahnya itu ada beberapa pasien yang tetangganya yang menderita keluhan yang sama seperti dia. Iya, seperti itu. Jadi kita mungkin harus mengedukasi supaya misalnya ada keluhan yang awal gejala yang seperti saya sampaikan tadi itu sebaiknya jangan disimpan. Jadi segera diperiksakan ya, syukur-syukur kalau misalnya lesi awal itu bukan lesi kusta, seperti itu dok. Baik dokter. Kemudian untuk penularannya kan tadi harus dalam waktu yang erat dan juga lama ya dok, dari droplet maupun dari kontak kulit langsung. Kemudian kan karena mungkin dari penderita kusta itu sendiri, tahapan-tahapan lesinya yang awalnya tadi warna kemerahan atau putih yang kebas, itu nanti dia bisa berkembang menjadi apa dok, lesi kulitnya? Ya, jadi yang pertama adalah lesi kulit yang berwarna kemerahan atau putih, kemudian nanti berkembang akan muncullah
keluhan hipostesi, kurang rasa atau mati rasa, kemudian mulai dengan adanya penebalan saraf, misalnya saraf-saraf tertentu itu udah mulai terasa kayak kurang rasa, kemudian kalau sudah ada muncul keluhan seperti itu, sebaiknya diperiksakan. Karena kalau misalnya berkelanjutan, yang paling buruknya itu bisa sampai terjadi kecacatan. Oh, oke. Kalau misalnya di masyarakat di Indonesia sendiri, dokter, kira-kira stigmanya terkait kusta itu masih seperti apa sih, dok? Ya, jadi kalau untuk kusta sendiri ini masih merupakan suatu penyakit yang ya bisa dikatakan secara awam dikatakan penyakit yang memalukan ya, misalnya. Jadi misalnya ada anggota keluarganya yang udah jelas-jelas ini kusta dan mereka juga jadi ada beberapa pasien saya, dok, itu udah sedikit tahu lah, begitu udah lihat ini kusta, dok, gitu. Datang sepertinya ibu saya kusta misalnya seperti itu, dan itu memang benar. Nah, itu yang mereka lihat untuk mereka sembunyikan, jadi bukan mereka periksakan. Jadi merasa malu, takut dijauhi oleh orang-orang misalnya tetangga atau teman-teman mereka, sehingga mereka tidak mau menyampaikan misalnya ada keluarga yang terkena kusta. Nah, penanganan yang terlambat atau lama, nah itu tadi, dok, efeknya bisa sampai terjadi kecacatan. Dan sungguh sangat disayangkan misalnya yang tadinya cuma satu orang yang menderita kusta, kemudian itu bisa diobati dan sembuh, tetapi tidak segera diobati, itu maka itu tadi akan menyebar ke seluruh anggota keluarga, misalnya seperti itu, dok. Baik. Berarti sebenarnya kadang kan mungkin orang Indonesia tuh masih takut ya, dok, kalau misalkan ada kayak penyakit kulit, disangkanya itu adalah aib ya, dok ya. Jadi makanya masih banyak yang belum mau memeriksakan ke dokter. Padahal untuk penyakit kusta sendiri, jika ditangani dengan lebih awal, jika diobati lebih awal, itu justru hasilnya akan lebih bagus ya, dok ya, dibanding jika didiamkan. Karena resiko kecacatannya tinggi. Untuk kecacatan yang dimaksud sendiri tuh seperti apa, dok, contohnya? Ya, jadi misalnya kalau untuk beberapa pasien itu misalnya udah mulai terasa kebas, kemudian berkelanjutan nanti akan pada kaki misalnya udah kita sebut dengan rope foot, jadi udah susah untuk menapak. Kemudian nanti di sini kan terdapat gangguan pada saraf. Jadi misalnya nanti pada saat jalan tidak terasa kakinya sudah luka, ataukah menggunakan sendal, kemudian sendalnya tertinggal gitu, ibaratnya kayak gitu kalau misalnya dia drop foot. Nah, seperti itu efeknya sampai seperti itu, bahkan sampai kecacatan misalnya ya yang kita lihat yang paling berat itu, dok, misalnya sampai istilahnya buntung ya, ya seperti itu. Jadi jari-jari udah pada ya tidak normal lagi. Oke. Justru kalau misalnya karena kakinya kebas itu kita nginjek paku juga nggak kerasa ya, dok ya. Betul. Takutnya nanti malah bisa berkembang lagi jadi resiko infeksi seperti tetanus juga bisa ya, Ya, dok? bahkan bisa sampai terjadi ulkus. Ya, itu berapa. Jadi dulu waktu saya sekolah, jadi di Sulawesi Selatan itu di Makassar, dok, ada rumah sakit kusta. Jadi khusus penderita kusta semua dalamnya. Jadi ada satu tempat di mana ada jam dan harinya itu pasien-pasien dengan ulkus kusta itu waktunya mereka berjejer untuk dibersihkan lukanya. Nah, itu yang kita tidak harapkan dari ya penderita yang akhirnya membawa kecacatan yang karena terlambat penanganan, dok. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya sangat bisa dihindari ya, dokter ya, Ya, jika betul memang sekali. kalau penanganannya, screeningnya lebih cepat, bisa Ya. diobati lebih cepat. Jadi memang nggak perlu takut ya, dok, kalau misalkan untuk berobat untuk Ya. kusta itu sendiri. Jadi sebenarnya harus tahu persis seperti apa sih kusta ini, bagaimana penyebarannya, bagaimana memproteksi diri. Jadi kita tidak ragu untuk kontak dengan pasien-pasien kusta. Betul. Kalau untuk kusta sendiri, dok, ini kan bisa ditangani menggunakan BPJS juga ya, dok ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini BPJS masih mengcover untuk kusta. Karena kan mungkin selain dari stigma negatif yang ada di masyarakat, misalnya orang kan jadi enggan mungkin ya, dok ya, untuk berkontak dengan penderita kusta karena mungkin melihat dari lesi kulitnya dan lain sebagainya. Jadi mereka malu, jadi mereka tidak mau periksa. Tapi mungkin ada juga yang nggak mau periksa karena takut bayar gitu ya, karena keterbatasan biaya dan lain-lain. Tapi tenang aja, ini masih di cover ya, dok ya, masih di cover BPJS. Berarti bisa ke puskesmas dulu, mungkin kalau misalnya itu nanti bisa rujukan ke dokter spesialis ya, dok. Iya, dan
untuk MDT sendiri kan memang ditanggung negara ya dok. Jadi selama ini pasien-pasien dengan penyakit kusta, biasanya pasien-pasien saya misalnya udah terdiagnosis kusta, kemudian kita baru mau pemberian MDT, itu saya akan menjelaskan efek obat dan bagaimana pengobatannya didapat gitu. Jadi saya sampai berikan penjelasan misalnya untuk pengobatan ini tidak ada biaya yang harus dikeluarkan karena selama 12 bulan itu pasien membutuhkan obat secara bersambung, secara kontinu, itu nggak boleh putus. Nah itu bisa didapatkan dengan secara gratis dok, seperti itu. Tantangan selanjutnya mungkin dari pengobatannya juga kali ya dok ya, karena kan untuk pengobatannya ini waktunya cukup lama. Iya, 12 bulan. Ada yang 12 bulan, ada yang 8 bulan ya dok, tergantung mungkin jenis kustanya, ini kusta yang apa. Ada yang multibasiler atau pausibasiler. Kemudian dok, kalau misalnya pasien kusta ini dalam pengobatannya kan suka ada timbul juga reaksi kusta ya dok ya. Kalau reaksi kusta itu bagaimana sih dok? Terus apakah pengobatannya ini masih harus dilanjutkan walaupun muncul reaksi, atau misalkan kita stop dulu atau gimana? Ya, jadi kalau untuk reaksi kusta ini kita kenal ada 2 reaksi kusta, itu reversal dan erythema nodosum leprosum atau NL. Jadi kalau untuk tipe 1 atau reversal, ini bisa muncul pada saat awal pengobatan, mulai MDT, di mana di sini tubuh berusaha melawan Mycobacterium leprae, yang di mana di sini adalah imunitas seluler. Jadi karena reaksi ibarat kayak tentara ini melawan musuh yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi muncullah suatu reaksi reversal atau reaksi kusta. Ini bisa berlangsung pada saat mulai pengobatan MDT atau bahkan nanti setelah pengobatan MDT, karena banyaknya basil-basil kusta di dalam tubuh itu bisa muncul. Kemudian kalau pada reversal ini lesi yang sudah ada, bercak merah yang sudah ada itu akan berkembang menjadi merah atau bengkak, kemudian disertai dengan adanya neuritis. Kalau untuk yang reversal, tapi kalau untuk yang ENL atau erythema nodosum leprosum itu biasanya bentuk lesinya bukan lesi yang sudah ada, tetapi akan muncul lesi yang baru. Jadi reaksi ini berkembang, jadi bukan hanya dari reaksi kusta sendiri. Nah untuk MDT-nya, sementara MDT itu sebaiknya tetap dilanjutkan, jadi tidak di stop. Nah saya sebelum pemberian MDT kepada pasien itu saya edukasi benar-benar mengenai pengobatan. Jadi jika terjadi reaksi, misalnya ada demam, kemudian bengkak merah pada badan, kemudian nyeri sendi misalnya, itu sebaiknya segera periksakan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Betul. Jangan mengambil keputusan sendiri bahwa ini reaksi obat yang saya minum, kemudian di stop dan tidak memeriksakan ke dokter. Seperti itu dok. Berarti kalau misalnya untuk muncul reaksi itu lebih baik kita konsultasi ya dok, terhadap dokter, kira-kira baiknya seperti apa. Karena dikhawatirkan kalau misalkan nanti kita memutus obat sendiri, takutnya nanti pengobatannya kan juga jadinya nggak maksimal ya dok. Iya betul. Jadi lebih baik kita tanya sama dokter, kira-kira apakah perlu dilanjutkan atau enggak. Kemudian kalau muncul reaksi gitu, berarti kita lebih pengobatannya ke arah simptomatik dulu ya dok ya. Misalkan ada nyeri-nyeri sendi atau apa. Iya betul gitu. dok. Iya. Jadi pengobatan itu kalau misalnya dia tidak berat, untuk reaksi kusta bisa kita berikan berupa ibuprofen atau paracetamol, jadi golongan yang NSAID. Tapi kalau misalnya dia berat, kita bisa berikan kortikosteroid, itu prednisolon dosis 30-40 mg, kemudian nanti tapering off secara berkala. Dan itu tetap harus dikonsultasikan ya dok ya? Iya, biasanya pasien sampai kita harus rawat inap. Oh iya, berarti nggak boleh kita asal main putus obat ya, ya betul. Karena nanti pengobatannya jadinya nggak maksimal gitu. Apakah harus ngulang lagi dok kalau misalkan putus obat? Kayak kita pasien TBC kan, betul. Ada yang harus pengulangan lagi ya dok ya? Iya. Kalau jadi lepra juga sama? Iya sama dok. Jadi jadi itu yang harus kita edukasi ke pasien bahwa kalau misalnya ada reaksi kemudian obatnya di stop, itu akan mengulang lagi untuk pengobatan MDT-nya. Jadi itu yang kita tidak harapkan di stop. Kadang ada yang stop sampai 4 bulan karena merasa ini alergi obat dan tidak memeriksakan atau mengkonsultasikan ke dokter. Betul. Itu.
Berarti apa namanya, kusta ini sangat bisa disembuhkan ya dok ya, sangat bisa Iya, ditangani. sangat bisa disembuhkan jika penanganannya lebih cepat, ya deteksinya lebih cepat, karena ya dari sekian banyak pasien-pasien kusta ada yang benar-benar bisa sembuh dengan baik. Iya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Ya, aja ya dok ya, silahkan. dari sahabat sehat RSUD yang sudah mengikuti live kita kali ini. Pertanyaannya yang pertama, dok, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya lebih pada penderita kusta? Karena seringkali merasa tidak pede. Ya, jadi rasa percaya diri itu sebenarnya ya itu dari dalam diri kita sendiri ya. Orang lain bisa memotivasi, tetapi kalau kita sendiri tidak mempunyai rasa percaya diri untuk sembuh itu pastinya susah. Jadi kalau saya misalnya mengetahui bahwa dia menderita kusta, sebaiknya memeriksakan diri pertama, kemudian mengikuti anjuran dokter untuk pengobatan sampai tuntas. Nah, untuk menjalani hari-hari, tetap berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, selalu berpikir positif lah bahwa penyakit saya ini bisa sembuh gitu dengan pengobatan yang yang rutin. Ya, walaupun sebenarnya mungkin di masyarakat ada sebagian misalnya yang menjauhkan diri, ya yang membatasi pergaulan, ya tetap aja berusaha untuk bergaul seperti biasa kepada orang-orang misalnya yang masih mau bergaul dengan kita, dan yang utama adalah support dari keluarga terdekat. Seperti itu, Dok. Ya, sama tadi mungkin di belakang juga kita sempat lihat terkait video edukasi kusta ya dok ya. Ya. Selain penularannya itu harus kontak erat dan lama, itu pun kalau misalnya pasien belum diobati. Ya. Tapi kalau misalkan pasien sudah diobati, resiko penularannya akan sangat kecil, malah sampai 0 ya dok. Iya, betul. Jadi untuk para penderita kusta nggak pede, karena kalau misalnya kita langsung diobatin, pengobatannya cepet, nggak ada komplikasi apa-apa, resiko untuk menularkan juga menjadi sangat kecil, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa ya dok. Iya, betul. Jadi kita nggak pede karena kita sudah dalam masa pengobatan gitu ya dok ya, dan kusta itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Iya, karena ada pasien saya dok, itu dia tetap bekerja seperti biasa, jadi datang untuk pengobatan berlanjut, dan saya menanyakan untuk kegiatan sehari-hari itu nggak ada masalah, tetap dengan pekerjaannya. Betul. Iya. Jadi aktivitas sehari-harinya juga tidak terganggu ya Iya, dok ya, betul, dan kan jadinya aman juga untuk diri kita dan juga untuk sekitar kita ya dok. Iya, itu yang Karena penting. itu makanya pentingnya deteksi dini dan juga pengobatan yang lebih dini ya dok ya. Iya, betul dok. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dokter, saya mau tanya, untuk perbedaannya kusta dengan skabies apa ya dok? Ya, oke. Jadi kalau kusta itu seperti yang udah saya jelasin tadi ya dok. Kalau untuk skabies itu lebih ada keluhan yang membedakan adalah gatal. Ya, jadi kalau kusta itu nggak gatal sama sekali dari awal, kemudian lesinya menetap bahkan berkembang. Nah, kalau untuk skabies ini paling gatal pada malam hari. Kenapa? Karena ini kan penyebabnya adalah Sarcoptes KB ya. Ini aktivitasnya pada malam hari karena kelembapan yang lebih tinggi pada malam hari. Jadi ada gatal. Nah, untuk lesi kulit sendiri itu paling banyak di daerah sela-sela jari tangan atau kaki, atau daerah yang lebih tipis. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi kalau misalnya ada lesi kulit dan itu masih gatal, masih bersyukur ya dok. Ya, jadi kalau ada, ya itu yang harus disyukuri. Kalau masih merasa gatal berarti masih normal. Ya, seperti itu bedanya. Belum ada gangguan kayak kesaraf Saraf, gitu ya dok? tidak ya? ada gangguan saraf kalau untuk skabies. Betul. Cuman memang penyebarannya ya itu secara berkelompok. Misalnya serumah sangat padat, ya itu bisa. Mungkin persamaannya lebih ke arah penularannya ya dok ya? Karena kontak erat ya serumah. Berarti untuk yang serumah, kalau untuk yang skabies itu nggak boleh menggunakan handuk yang bersamaan. Iya, betul. Kemudian juga spray atau selimut yang bersamaan juga nggak boleh ya Iya, dok ya? betul. Kemudian jika sudah ada satu orang yang menderita skabies, sebaiknya itu diobatin serumahnya. Jadi tidak hanya satu orang aja, karena bisa jadi pada saat dia memeriksakan diri itu udah berjalan, perlangsungan penyakit udah berjalan beberapa hari misalnya, yang lain udah terkena tetapi belum memunculkan gejala.
Oh iya dok, mungkin masalah kan kalau skabies itu ada satu orang yang kena, sebaiknya kontak yang satu rumah yang Ya. erat itu kan diperiksa juga ya dok Iya, ya. betul. Apakah kusta juga sama dok? Harus di screening yang kontak Iya, erat? sebaiknya mungkin kalau kalau mau kita screening serumah itu sebaiknya seperti itu ya dok, supaya terdeteksi lebih awal. Kalau misalnya ada keluhan mulai ada rasa kebas misalnya, atau ada lesi yang mulai muncul walaupun itu hanya satu, itu bisa. Jadi sebaiknya seperti itu sih dok. Jadi kita screening aja Iya, ya. betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, dokter izin bertanya, kusta itu apakah menular dengan sentuhan dan penyebabnya itu dari virus atau dari bakteri ya dok? Mungkin ini sudah Iya, sempat udah. kita bahas ya. Jadi Heeh. mungkin kusta itu penularannya bisa lewat droplet, Iya, betul. dan juga bisa dari kontak langsung antar kulit dan kulit, tapi harus dalam waktu yang lama dan Iya, juga erat. iya. Kalau misalkan kita cuman sekedar lewat gitu, biasanya enggak ya dok ya? Iya, nggak masalah. nggak Sebenarnya masalah. bersalaman kalau hanya sekali dua kali kan nggak masalah. Kecuali kita itulah kenapa misalnya menggunakan masker seperti itu, karena kita nggak tahu setiap orang yang kita temui itu apakah ini kusta apa enggak ya. Betul. Nah, jadi untuk droplet ya, tetapi untuk cuman misalnya salaman sekali dua kali kita bertemu orang itu tidak menularkan. Betul. Nah, penyebabnya adalah bukan virus tapi M. leprae atau Mycobacterium leprae. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kita cuma sekedar bersalaman aja, Iya, berarti nggak betul. masalah ya dok. Karena itu kan- adalah stigmanya Iya. harusnya. Jadi orang yang bikin takutnya tuh itu, yang nggak mau bersosialisasi tuh karena mungkin stigmanya Iya, itu ya dok. betul. Jangan-jangan cuma sentuhan sekali langsung kena gitu. Iya. Padahal kan itu harus dalam kontak yang erat dan juga lama. Mama, iya. Makanya kan kita juga dari kecil diajarkan hand hygiene ya dok ya. Iya, betul. Nah, pokoknya asalkan mungkin sistem imunitas kita bagus, Iya. terus misalkan kebersihan personal diri kita juga Iya. bagus, itu sebenarnya kita lebih sudah melindungi diri kita ya Iya, dok. Sebenarnya memproteksi diri kita sendiri, sudah terproteksi gitu ya Iya, dok. betul. Jadi nggak usah takut-takut kalau misalnya kontak berdekatan dengan penderita kusta gitu Iya. kan, karena kan kita sudah memproteksi diri kita dengan cara kita menerapkan hygiene yang bagus juga, Iya, gitu betul, ya dok Dok. ya. Gitu. Itu pentingnya cuci tangan. Nah, kemudian yang keempat, oh ini ada yang bertanya tentang skabies juga dok. Dok, apakah skabies bisa sembuh dengan sendirinya tanpa berobat? Oke, jadi kalau skabies itu sebenarnya terbagi. Ada skabies pada orang sehat. Di teori itu ada skabies pada orang sehat, di mana skabies pada orang sehat ini itu tidak tampak ada lesi kulit. Dia akan hilang dengan sendirinya dengan hygiene yang baik. Betul. Nah, kalau untuk yang skabies yang ada lesi kulit yang udah mulai ada keluhan, itu sebaiknya diobati, jangan dibiarkan, karena efeknya walaupun hanya skabies, ada beberapa pasien saya dok itu sampai susah untuk gerak tangannya dan kakinya. Kenapa? Karena itu ada akibat garukan, saking gatalnya digaruk terjadilah infeksi sekunder. Betul. Dan muncullah di situ namanya pustul segala macam nanah sampai dia nggak bisa, tangannya nggak bisa gini. Betul. Itu hanya karena skabies. Nah, itulah perlu atau pentingnya pengobatan skabies kalau misalnya udah muncul keluhan dan ada lesi kulit. Betul. Iya. Kalau misalnya tungau skabies sendiri kan muncul di tempat-tempat yang lembab mungkin ya dok Iya, ya. betul. Kalau misalnya kontak antar manusia kan itu juga bisa menularkan dok. Iya, Tapi bisa. kalau misalnya dari hewan gimana dok? Kan Eh, ada iya. hewan yang bisa menderita skabies juga ya. Iya, jadi ada yang mengatakan bahwa kalau dari hewan ke manusia itu nggak bisa ya, tetapi ada yang saya baca penelitian juga itu masih bisa menularkan. Jadi dari hewan ke manusia. Dan dari praktek di lapangan juga ada beberapa pasien-pasien yang riwayat terjadinya dermatitis itu karena sebelumnya hewannya juga sementara misalnya mengalami jamur atau skabies, itu bisa dok. Bisa ya. Jadi intinya skabies itu bisa kalau
disembuhkan juga dengan pengobatan yang tepat juga. Tapi kalau misalkan pada orang sehat mungkin dia bisa hilang dengan sendirinya. Iya, kalau tidak ada keluhan kulit dengan hygiene yang bagus sudah bisa sembuh. Cuman kalau misalkan sudah ada keluhan seperti gatal, apalagi sampai kita garuk-garuk, itu malah nanti menimbulkan infeksi, malah jadi komplikasi. Jadi lebih baik memang harus berobat juga. Selanjutnya, pertanyaannya sudah selesai, Dok, dari sahabat sehat RSUD. Dan mungkin tadi juga kita sudah lumayan ya ngobrol-ngobrol terkait topik-topik kusta. Jadi mungkin kita tutup aja, Dokter, untuk podcast hari ini. Jadi untuk kesimpulannya dari podcast tentang stigma kusta adalah bagi para penderita kusta tidak usah takut untuk berobat. Tidak usah merasa penyakit ini adalah aib, atau mungkin pada beberapa kondisi di desa mungkin ada yang merasa ini adalah semacam penyakit kutukan, atau misalkan ini seperti hukuman gitu ya, Dok, ya, gitu kan. Jadi kan takut nih gitu. Enggak, itu semua adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi memang ada penyebabnya, dan penyakit ini sangat bisa disembuhkan. Semakin awal kita mengenali penyakitnya, semakin awal kita berobat, penyakit ini akan lebih bisa disembuhkan tanpa menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Ya, betul. Kemudian jika ada kekhawatiran terkait untuk pembiayaan, kalau misalnya penyakit ini juga alhamdulillahnya masih ditanggung oleh BPJS. Ya, untuk pemeriksaan deteksinya juga masih. Untuk pemeriksaan deteksinya masih bisa ditanggung sekali. Jadi jangan khawatir, silahkan berobat ke vaskes pertama. Untuk ke puskesmas atau ke klinik, nanti biar ditangani di sana. Jadi semakin cepat kita tangani, semakin baik juga hasilnya. Kemudian untuk orang-orang yang di sekitar juga jangan menjauhi orang penderita kusta, karena untuk penularannya ternyata tidak semudah itu. Membutuhkan waktu yang lama dan juga kontak yang lama. Asalkan kita menjaga imunitas kita yang baik, asalkan kita mempunyai kebersihan diri yang baik, insya Allah mungkin kita tidak akan semudah itu untuk tertular kusta. Kemudian juga untuk pengobatannya, kita memang harus rajin ya, Dok, meminum obat itu mungkin setiap hari dalam jangka waktu yang lama. Tapi itu semua diperlukan agar diri kita bisa sehat kembali. Dan kalaupun memang ada keluhan, lebih baik kita langsung konsultasikan kepada dokter dan jangan membuat keputusan sendiri untuk menghentikan pengobatan, karena dikhawatirkan nanti malah timbul lagi reaksinya, ya, Dok, dan tidak akan pernah sembuh. Betul, nanti tidak akan pernah sembuh. Maksudnya kan kasihan kepada diri kita sendiri dan juga orang-orang yang di sekitar. Jadi intinya tidak usah takut dan jangan menimbulkan stigma negatif lagi terkait penderita kusta, karena semua itu adalah penyakit seperti penyakit pada umumnya yang bisa ditangani dan juga disembuhkan. Gitu. Paling itu aja, Dok. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman sahabat sehat RSUD tertarik untuk konsultasi lebih lanjut, bisa datang ke RSUD Kota Bogor, bisa langsung konsultasi dengan Dr. Syahriani SPDV. Untuk praktiknya tiap hari apa, Dok? Kalau di sini? Ya, jadwal saya di RSUD Kota Bogor itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis pagi, kecuali hari Rabu itu saya mulai di jam 10. Berarti nanti kalau misalkan belum sempat bertanya nih di live kita kali ini, mau langsung tanya sama Dr. Syahriani, bisa nanti ke jadwal praktek beliau aja dari hari Senin sampai hari Kamis di pagi hari. Kemudian jangan lupa juga ya sahabat sehat RSUD untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube RSUD Kota Bogor, dan juga untuk melihat podcast selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, Dokter, sudah menyempatkan hadir di sini, dan juga terima kasih kepada sahabat sehat RSUD yang sudah menonton live kita hari ini. Saya akhiri untuk hari ini ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.